Halo semuanya, nama saya Muhammad Nabil Fabian dengan NIM 1030324000091 dari kelas IT 4803 akan menjelaskan jawaban saya tentang tugas sub CLO2 kalkulus semester ganjil tahun 2024-2025. Baik, untuk soal nomor 1, diketahui sebuah fungsi fx sama dengan 3 dikurang 1 untuk x kurang dari 2, 2 untuk x sama dengan 2, x per 2 untuk x lebih dari 2. Pertanyaan pertama, gambarkan grafik dari f. Oke, jadi di sini kita ketahui bahwa untuk x sama dengan 2, fx sama dengan 2. Otomatis kan fx sama dengan y, maka y-nya 2. Dari x-nya 2, y-nya juga 2, maka dapatkan titiknya di sini. Oke. Untuk garis pertama kita ketahui x-nya kurang dari 2. Untuk x kurang dari 2, persamaannya adalah 3 dikurang x. Kita coba uji titik saja. X-nya coba kita masukkan ke dalam 0. Misalnya x-nya 0, maka kita akan dapatkan y-nya sama dengan 3. Titiknya pertama di sini. Lalu coba kita masukkan lagi x-nya sama dengan 1. Maka didapatkan 3 kurang 1 sama dengan 2. Dapatkan y-nya 2. Maka titiknya di sini. Tinggal kita tarik garis lurus, maka garisnya akan seperti ini. Oke, untuk garis kedua kita pakai persamaan yang ketiga, yaitu x per 2. Kita coba uji titik. X lebih dari 2, maka kita coba 3. Maka kita dapatkan 3 per 2 adalah 1,5. Y-nya 1,5. Maka sekitar di sini titik pertama. Habis itu kita coba masukkan lagi. Untuk x sama dengan 4, maka kita dapat jawabannya adalah 2. Maka sekitar di sini titiknya. Kita tarik garis, maka kita dapatkan grafiknya seperti ini. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, B. Tentukan nilai dari lim x mendekati 2 dari kanan untuk fx, limit x mendekati 2 dari kiri untuk fx, dan f ketika x-nya 2. Oke, pertama ketika f-nya sama dengan x-nya sama dengan 2, kita dapatkan dari persamaan 2, yaitu jawabannya adalah 2. Langsung saja. Tadi kita dapatkan jawabannya 2. Oke, yang kedua, limit x mendekati 2 dari kanan. Kita menggunakan persamaan x per 2 karena x mendekati 2 berarti x-nya lebih dari 2. Mendekati dari kanan berarti kita pakai yang lebih dari 2. Oke. Nanti kita masukkan x per 2, x nya adalah 2, 2 per 2 sama dengan 1. Habis itu untuk limit x mendekati 2 dari kiri, maka kita menggunakan persamaan yang pertama. Karena dari kiri, maka kita menggunakan x lebih kecil dari 2. Maka kita masukkan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Oke. Habis itu nomor yang C. Apakah lim x mendekati 2 fx ada? Jika ada, berapa nilainya? Jika limit tersebut tidak ada, mengapa? Jelaskan. Oke. Untuk yang C, itu limitnya ada. Seperti yang kita tahu tadi, limit dari kiri untuk x mendekati 2 dari kiri itu nilainya 1. Dan untuk limit x mendekati 2 dari kanan itu nilainya adalah 1. Karena sama-sama 1, maka limit x mendekati 2 untuk persamaan fx nilainya adalah 1. Yang pertanyaan nomor 4, tentukan nilai lim x mendekati min 1 dari kiri dan lim x mendekati min 1 dari kanan. Oke, yang pertama kita kerjain dari kiri dulu. Lim x mendekati min 1 dari kiri, kita masukkan persamaan yang pertama. Karena min 1 itu dari kirinya tetap lebih kecil dari 2 nih. Maka kita ambil yang paling atas. Kita masukkan min 1 nya ke dalam persamaan, jadinya 3 dikurang negatif 1, maka dapat 3 ditambah 1 sama dengan 4. Lalu untuk yang kedua, limit x mendekati min 1 dari kanan. Karena min 1 itu di sebelah kirinya 2, maka
persamaannya kita tetap gunakan yang pertama. Oke, kita masukkan 3 dikurang X, 3 dikurang negatif 1, maka dapat 3 ditambah 1 sama dengan 4. Yang apakah lim X mendekati negatif 1 fx ada? Jika ada, berapa nilainya? Jika limit tersebut tidak ada, jelaskan mengapa. Baik, seperti yang kita dapatkan tadi, limit X mendekati negatif 1 itu ada. Karena tadi limit X mendekati negatif 1 dari kiri, itu kita dapatkan jawabannya 4. Lalu limit X mendekati negatif 1 dari kanan, kita dapat jawabannya 4. Karena limitnya sama, maka kita dapatkan jawabannya limit X mendekati negatif 1 untuk fx adalah 4. Baik, untuk soal kedua, tentukan nilai limit dari limit 3 per x kuadrat dikurang 4 jika a x mendekati 2 dari kanan. Baik, kita jawab. Untuk a, x mendekati 2 dari kanan, limitnya kita masukkan limit x mendekati 2 dari kanan, 3 per x kuadrat dikurang 4. Kita bisa jabarkan x kuadratnya jadi 3 per x dikurang 2 dikali x ditambah 2, maka kita masukkan 2 nya, 3 per 2 dikurang 2 dikali 2 ditambah 2, maka kita dapat hasil akhirnya 3 per 0 dikali 4. Karena yang bawahnya adalah 0, maka hasil tidak terdefinisi. Dalam konteks limit, hasilnya adalah tak terhingga. Oke, untuk yang B, untuk x mendekati negatif 2 dari kanan. Oke, kita masukkan limit x mendekati negatif 2 dari kanan, 3 per x dikurang 2 dikali x ditambah 2, maka kita masukkan 3 per negatif 2 dikurang 2 dikali negatif 2 ditambah 2, maka hasilnya adalah 3 per negatif 4 dikali 0. Karena ini tidak terdefinisi tapi ada negatifnya di depan, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Oke, kita lanjut yang C, untuk x mendekati negatif 2 dari kiri. Kita masukkan limit x mendekati negatif 2 dari kiri, 3 per x dikurang 2 dikali x ditambah 2, maka kita masukkan nilai negatif 2 nya, 3 per negatif 2 dikurang 2 dikali negatif 2 ditambah 2, maka hasilnya adalah 3 per negatif 4 dikali 0. Nah, karena dia dilihat dari kiri, maka jawabannya adalah kebalikan dari yang B tadi, yaitu adalah tak hingga. Oke. Untuk pertanyaan nomor 3, diketahui fx sama dengan 1 per x mutlak ditambah 1 dikurang x kuadrat ditambah 2. Oke, di titik mana saja f kontinu. Oke, dari sini kita dapat simpulkan bahwa karena fungsinya hanya 1, maka limit menggunakan fungsi yang sama, yaitu ini. Maka dapat kita ketahui jawaban fx dengan limit sama. Oke, maka untuk x berapa saja yang fx nya ini kontinu. Oke, karena di sini ada persyaratan pernya ini, tapi karena x nya mutlak, maka nilai berapapun boleh dimasukkan ke dalam x tersebut. Sama dengan yang atas, karena x nya kuadrat, maka nilai minimum dari hasil x kuadrat dan x mutlak ini adalah 0 ataupun 0 lebih besar dari sama dengan 0. Maka dapat kita simpulkan jawabannya adalah x elemen dari R atau negatif tak hingga hingga tak terhingga. Oke, mungkin seperti itu saja dari saya. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.